Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi untuk mempelajari materi IPS kelas 9 semester 1. Masih pada bab 2, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Di sub materi A, perubahan sosial budaya. Masih bersama saya, Ibu Sri Waluyanti, dari UPT SMP Negeri 21 Gresik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan benar. Kita bahas dulu pengertian perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto tahun 2014, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial meliputi perubahan sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial: perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, dan masih banyak lagi yang lain. Sekarang arti perubahan budaya menurut Kuncoro Ningrat, yaitu proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan di sini meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, fungsi masyarakat, dan filsafat. Arti budaya sendiri itu adalah hasil olah atau rasa atau karsa manusia. Contoh perubahan budaya: perubahan pada alat transportasi, perubahan pada alat komunikasi, dan lain-lain. Perubahan budaya bisa menyebabkan perubahan sosial. Begitu juga perubahan sosial bisa menyebabkan perubahan budaya. Tapi tidak semua menyebabkan perubahan. Sekarang pengertian untuk perubahan sosial budaya, yaitu batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material atau imaterial. Kita ingat kembali unsur-unsur budaya. 1. Mata pencarian. 2. Teknologi dan peralatan. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Pengetahuan. 5. Bahasa. 6. Kesenian. Dan 7. Religi atau kepercayaan. Masih ingat? Kita ke bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bisa dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Untuk waktunya nanti kita bagi menjadi 2, ada evolusi dan revolusi. Kemudian untuk pengaruh juga ada 2, pengaruhnya kecil dan besar. Perencanaannya juga dibagi menjadi 2, ada direncanakan dan tidak direncanakan. Sekarang kita bahas dulu sesuai atau menurut waktunya, ya. Ada evolusi dan revolusi. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau tadi yang disebut dengan evolusi, yaitu perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contoh, kehidupan masyarakat primitif. Perubahan mata pencarian masyarakat dari masa berburu, meramu, bercocok tanam, dan berternak, dan masa pertanian dan masa perundagian.
Kemudian perubahan sosial cepat atau revolusi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh, revolusi industri. Mengapa demikian? Karena di revolusi industri ini tidak hanya mekanikanya saja yang berubah, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang juga mengalami perubahan, seperti transportasinya, sosial ekonominya, dan lain-lain. Nah, syarat-syarat agar terjadi revolusi, yang pertama harus ada keinginan umum atau keinginan bersama untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat tersebut. Kemudian, pemimpin yang dapat menampung suatu tujuan pada masyarakat. Pemimpin tersebut harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat dan harus ada suatu momentum atau peristiwa yang sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada pengaruh besar dan pengaruh kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil, artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contoh perubahan model baju. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Contoh, industrialisasi, proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah mata pencarian masyarakat agraris, pertanian, menjadi masyarakat industri. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya, tadi ada direncanakan dan tidak direncanakan. Sekarang perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Sedang perubahan yang tidak direncanakan yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, ini contoh perubahan yang direncanakan, yaitu pembuatan jalan tol. Ini contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Badai yang luar biasa besarnya ini mampu mengubah sosial budaya. Kemudian juga ada banjir, gempa, gunung meletus. Nah, ini contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Baik, berikut ini nanti kalian lihat dan analisa videonya. Kemudian nanti bentuk-bentuk perubahan apa saja yang terjadi dengan kejadian tersebut. Ya, kamu tuliskan di bukumu. Sekarang kita simak. Masih ingat? Ini video apa? Kita lihat tayangan ulangnya dengan lambat.
Wow, hancur semua. Boom. Benar sekali, tadi adalah kejadian di Beirut tanggal 4 Agustus lalu. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Saya berharap ada manfaatnya untuk kalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.